Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anakku, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 5 ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Oke. Ya, berdoa. Mulai. Selesai. Nah, anak-anakku semua, secara tidak langsung, Bapak lihat di screen ini, di layar ini, sudah banyak yang masuk ya. Ini sekaligus merupakan presensi. Nah, presensi. Meskipun nanti di Google Form Bapak sertakan link presensinya ya. Tapi secara tidak langsung sambil kita menunggu teman-teman yang lain ikut hadir, ikut gabung, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita masuk pada tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 ya. Tema 5 apa tema 5? Pahlawan. Nah, tema 5 masuk pahlawanku. Ya. Sudah belajar kemarin, sudah dipelajari bukunya? Sudah. Ya, baiklah. Anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, nanti Bapak sediakan cerita non-fiksi. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait cerita non-fiksi. Kemudian, anak-anakku harus bisa menulis kembali cerita non-fiksi itu dengan bahasanya sendiri. Tentunya tetap memperhatikan ejaan-ejaan yang benar. Kemudian yang ketiga, kita akan menayangkan mengenai sifat-sifat cahaya. Nanti setelah pembelajaran, anak-anak bisa melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Setelah itu, nanti anak-anak bisa membuat laporan mengenai sifat-sifat. Anak-anak sekalian, Kan saya Pak. banyak.
Nah, sambil menunggu teman yang masuk ya, Bapak mau menayangkan ini. Bisa kalian lihat? Bisa anak-anak lihat? Bisa. Iya, ini mantap. Nah, kira-kira siapakah mereka? Hah? Siapakah mereka? Siapakah mereka yang ada di dalam video tadi? Mereka, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita loh ya. Tadi sudah melihat ya tayangan videonya? Ada apa tadi? Ada apa? Halo. Tadi kalian lihat apa? Tadi kalian lihat apa di video? Ada anak memakai masker ya? Iya. Nah, terus ada perawat, ada dokter. Siapakah mereka? Mereka merupakan pahlawan. Ya, pahlawan bagi siapa? Bagi orang banyak. Karena pada saat ini kita masih pandemi COVID. Jadi meskipun kita tidak ikut langsung terjun seperti para dokter dan perawat, tapi kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Nah, kita sudah termasuk pahlawan di bidang kesehatan, yaitu dengan kita mematuhi protokol, berarti kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, anak-anakku, bahas mengenai pahlawan, nanti Bapak tayangkan video mengenai cerita non-fiksi ada Warman. Ya, nah, dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas mengenai cerita non-fiksi. Apa itu cerita non-fiksi? Mari ikuti penjelasan Bapak berikut ini. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik, contohnya skripsi atau tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi, contohnya novel dan puisi.
Struktur teks non-fiksi terdiri dari 1. Orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Berikut adalah ciri-ciri teks non-fiksi, yaitu bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Dan yang terakhir, bisa berbentuk pengembangan diri naskah terlebih dahulu. Kemudian, cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi di dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi yang pertama, tema, alur, setting waktu dan tempat, sudut pandang, amanat, tokoh, dan gaya bahasa. Setelah kalian mempelajari, mengikuti video tadi atau pembelajaran tadi, tentunya kalian ingin tahu contoh cerita fiksi itu seperti apa. Nah, berikut Bapak tayangkan contoh cerita fiksi, yaitu Raja Purnawarman. Silakan disimak, nanti setelah video tersebut ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak. Raja Purnawarman merupakan raja kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Purnawarman mulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas para perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, maka telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Nah, berikut gambar prasastinya. Prasasti tersebut berupa batu yang di atasnya terdapat cetakan telapak kaki Raja Purnawarman. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah disimak cerita Raja Purnawarman? Nah, sekarang tinggal kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket halaman 3 dan 4. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan anak-anak diskusikan di grup WA. Nanti setelah tercapai kesepakatan, jawaban dari teman-teman dalam satu kelompok, setelah itu bisa anak-anak presentasikan di grup WA melalui unggahan video yang bisa anak-anak share di grup WA, biar antara kelompok satu dengan kelompok lain
bisa menanggapi. Setelah itu, nanti Bapak ingin kalian untuk menceritakan kembali dalam bentuk tulisan mengenai cerita non-fiksi Raja Purnawarman. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya nanti Bapak bisa bimbing di grup WA ya. Nah, sekarang bisa disimak, dibuka buku pelajarannya halaman 3 dan 4, dijawab secara berkelompok, kelompoknya dipilih seperti biasa. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah disimak ya? Disimak ya. Ya. Nanti anak-anak saya berikan link LKPD di WA, di grup WA. Yang intinya nanti kalian menjawab soal-soal mengenai cerita non-fiksi Raja Purnawarman. Tersebut ada juga di buku paket ya. Nanti kalian buat kelompok untuk menjawab soal-soal yang berada di buku paket itu maupun yang nanti yang saya bagikan ya di halaman 3 sampai 4. Nah, setelah mengerjakan nanti Bapak pandu melalui WA. Nanti setelah terjawab semuanya oleh kelompoknya, nanti dipresentasikan di grup WA ya. Nanti ada yang membacakan hasil jawabannya dari perwakilan tiap kelompok. Nanti saya pandu lewat WA untuk mengerjakan link LKPD-nya. Setelah itu, tugas pribadi, tugas mandiri anak-anak membuat seperti awal tadi yang Bapak jelaskan, menuliskan kembali isi cerita non-fiksi Raja Purnawarman dengan bahasanya sendiri. Tidak boleh melihat buku ya. Dibaca tadi, ceritanya dibaca, terus kemudian bukunya ditutup, diceritakan kembali isinya dengan bahasa kalian sendiri. Baik, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Tidak? Ada, Pak. Nah, kalau ada silakan. Siapa yang bertanya? Nizam, Pak. Saya mau tanya nih, Zam. Tadi. Zam, apa? Mau tanya apa, Zam? Tadi kan ini baru bisa masuk tuh, Pak. Nah, Ya, tertinggal tadi yang depan bagaimana? Nggak apa-apa. Nah, nanti bisa dilihat ceritanya itu di buku paket dan di LKPD ya. Halaman, kalau di buku paket halaman 1 dan 2. Nah, kalau di LKPD nanti bisa langsung melihat. Nah, bentuk LKPD-nya seperti apa? Nah, ini. Ditulis, Pak. Nggak usah dulu. Lembar kegiatannya bisa dilihat, Daidar. Bisa. Bisa, nah. Bisa. Nanti seperti ini ya, ada lembar kegiatannya. Nah, kalau tidak melihat buku paket, bisa melihat, nah, LKPD lembar kegiatan. Nah, seperti ini bacaannya. Untuk Nizam tadi yang telat masuk bisa dilihat di sini. Nah, pertanyaannya ini untuk didiskusikan kelompok. Nanti secara lengkapnya Bapak pandu melalui WA ya. Baik anak-anak, Bapak ingin tanya, pada zaman dahulu sudah ada listrik atau belum ya? Sudah ada listrik atau belum pada zaman Raja Purnawarman? Sudah ada listrik? Belum. Nah, terus penerangannya menggunakan apa penerangannya? Penerangannya menggunakan apa? Menggunakan apa? Obor. Nah,
Obor dari apa? Api ya? Api, ya, tidak ada listrik. Kalau siang penerangannya pakai sinar matahari. Kalau malam selain obor, kalau memang ada api juga bisa digunakan. Baik, mengenai cahaya anak-anak, apakah anak-anak sudah mempersiapkan peralatan yang Bapak kemarin? Coba diperlihatkan. Senternya mana senter? Lampu senternya mana? Sudah. Lampu senternya mana? Nah, cerminnya mana cermin? Cermin. Gelasnya, gelas yang sudah terisi air dan yang belum. Terisi air. Nah, dan pensilnya mana pensilnya? Nah, sekarang ini percobaan 1. Coba bisa dilihat anak-anak. Ya, Pak. Nah, ini Bapak minta kalian menyalakan lampu senternya. Coba dinyalakan, lampu senternya dinyalakan. Diarahkan ke tembok, diarahkan ke tembok. Sudah. Apakah cahayanya lurus atau bengkok? Apakah cahayanya lurus atau bengkok? Lurus. Nah, itu salah satu sifat cahaya yang pertama, yaitu lurus. Oke. Ada yang belum mencoba, silakan dicoba, dinyalakan lampu senternya. Sekarang ada percobaan kedua. Cerminnya dipakai cermin. Ayo cermin. Coba arahkan lampu senternya ke cermin. Arahkan lampu senternya ke cermin. Nah, apa yang terjadi? Cahaya senter memantul. Ya. Ada yang belum mempraktekkan jam? Sudah. Sudah. Apa yang terjadi, Zan? Sudah, Pak. Haidar sudah mempraktekkan, Haidar. Oke, saya memantul. Sekarang percobaan ketiga. Percobaan ketiga. Nah, siapkan gelas yang berisi air dan masukkan pensil kamu. Iya, masuk. Coba diamati. Apa yang terjadi? Diamati dari samping, jangan dari atas. Pensil yang terkena air terlihat lebih besar. Pensil yang terkena air terlihat bengkok. Iya. Nah, itu menandakan bahwa sifat cahaya yang berikutnya namanya pembiasan. Ya. Dan pembiasan. Kalau kalian ke kolam renang juga kelihatan dangkal padahal dalam, itu juga termasuk contoh pembiasan. Kan yang kamu taruh di akuarium terlihat lebih besar, itu juga termasuk pembiasan. Berikutnya, percobaan yang terakhir. Nah, sekarang kamu letakkan gelas kosong, kamu nyalakan lampu sentermu. Nah, mengenai gelas kosong. Menembus benda bening. Menembus benda bening. Bagus, Nizam. Nah, Hajar, dipraktekkan, Hajar. Nah, Dila sama Nurul sudah dipraktekkan.
Haidar, sudah. Apakah Iya. cahayanya menembus gelas? Apakah cahayanya menembus gelas? Nah, bagus. Nah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya yang ada pada tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Baik anak-anak, mari kita lihat, kita dengarkan penjelasan Bapak mengenai sifat-sifat cahaya berikut ini. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Contohnya, lampu senter memancarkan cahaya. Cahaya lampu senter membentuk garis lurus. Nah, kalau kalian atau anak-anak pernah mencoba menyalakan lampu senter, nah apakah cahayanya berbelok? Tidak kan? Nah, itu cahayanya lurus. Yang kedua yaitu sifat cahaya menembus benda bening. Kalau kalian amati rumah kalian yang mempunyai jendela dengan kaca bening, apabila anak-anak berada di dalam rumah, apakah anak-anak bisa melihat benda-benda yang berada di luar rumah? Seperti pohon misalnya. Nah, kalau pohon terlihat, berarti cahaya dapat menembus benda bening. Selain itu juga, apabila anak-anak meletakkan gelas kaca bening, di belakangnya kemudian diberi buah-buahan, apa yang terlihat? Buahnya terlihat bukan? Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya yaitu menembus benda bening. Yang ketiga, sifat dari cahaya yaitu dapat dipantulkan. Pada saat anak-anak bercermin, apa yang anak-anak lihat? Nah, tentunya diri anak-anak sendiri kan yang berada di cermin. Nah, itu merupakan pantulan dari anak-anak. Selain itu juga bisa kalian menyalakan lampu senter, diarahkan ke cermin, nanti cahayanya akan memantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kalau kalian punya akuarium di rumah misalnya, kemudian akuarium tersebut anak-anak isi dengan berbagai jenis ikan, batu-batuan. Nah, maka yang tampak adalah ikan-ikan itu akan kelihatan lebih besar. Padahal kalau kita ambil ikannya, itu akan tampak lebih kecil. Nah, selain itu juga keadaan seperti terlihat lebih dalam. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai sifat-sifat dari cahaya? Kalau belum paham, putar kembali videonya, dicermati lagi, dipahami lagi, hingga anak-anak betul-betul paham. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mempraktekkan 4 percobaan ya.
bahwasannya yang pertama tadi cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat pantul. Mengenai cermin yang tadi cahaya dapat dibiaskan dengan memasukkan pensil tadi dan yang terakhir cahaya menembus benda benih. Bagus. Nah. Nanti di akhir pembelajaran seperti biasa Bapak memberikan evaluasi di Google Form yang akan Bapak share di grup WA. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Bapak pandu lewat WA saja ya. Baik itu nanti share link LKPD-nya ke WA. Nanti saya link ke WA ya untuk lebih memantapkan lagi. Mungkin sebelum Bapak akhiri ada yang mau menyampaikan apa itu kesimpulannya? Yang pertama tadi apa yang dipelajari? Yang dipelajari yang pertama tadi apa? Cerita non-fiksi. Bagus. Ini apa tadi? Raja Purna Warman. Yang kedua mengenai sifat-sifat cahaya. Bagus. Ada berapa tadi yang sudah dipraktekkan sifatnya? 4. Bagus. Nah, merambat lurus dapat dipantulkan. Terus apa? Menembus benda bening. Menembus benda bening. Dapat dibiarkan. Pinter. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pesan Pak Man yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa apa? Kalau keluar rumah memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Pakai sabun di air yang mengalir. Baik, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.